satu detik keheningan itu lebih kuat, lebih bermakna daripada seumur hidup dalam perlawanan. Nah, tetapi perlawanan ini adalah perlawanan batin. Jadi di sini untuk menenangkan, untuk nyeting batin kita supaya tenang dan percaya penuh. Ini arti lebih dalam lagi bahwa di sini menenangkan batin dan raga fisik. Mbak menceritakannya yang artinya kurang lebihnya bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto, yang tentunya untuk menghibur kalian dan juga mengajak kalian untuk berzikir jalan. Zikir jalan terus di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Mari kita mencoba untuk menenangkan batin dulu supaya memahami arti yang dimaksud nanti, karena bahasanya teka-teki, bahasanya masih samar-samar atau kias atau sanepa ya. Tenang dulu, ini akan membawa manfaat buat kita bagi orang-orang yang mau memahaminya ya. Nih, kita tadi itu dari sono tuh, dari bawah sana, dan sudah di tengah-tengah. Nih, ntar nanti kita ke sana tuh, ke gunung itu. Nah, dan di sana nanti ada sebuah goa. Goa ternyata itu katanya terbukti bisa mendatangkan kekayaan setelah datang ke goa itu. Buktinya banyak orang berhasil. Tapi jangan ditelan mentah-mentah. Mari kita kaji dulu sebenarnya ilmu apa yang digunakan dan mengapa bisa terjadi. Tonton sampai selesai dengan ketenangan batin dan siap menerima. Simak aja sambil selonjoran ya. Yuk. Oke, seperti biasa untuk melanjutkan perjalanan yang namanya perjalanan zikir jalan di tempat yang berbeda ya. Nih teman-teman, tapi sebelumnya yuk kita bareng-bareng untuk menyeting, mengatur diri kita, batin kita supaya tenang, supaya adem, jangan selalu melawan, gembrungsung terus, itu maksudnya ya, melawan kondisi yang ada. Tenang, santai saja. Baik, yuk kita menuju goa lagi. Goa yang tentunya menyimpan cerita yang mengandung petunjuk buat kita, dan setiap tempat mempunyai cerita masing-masing, video masing-masing. Begitu juga di kehidupanmu, di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kejadian apa saja itulah sebuah petunjuk. Semua adalah wujud cintanya Tuhan, baik itu menurut kita baik ataupun menurut kita jelek atau buruk, tapi itulah semua adalah wujud cintanya Tuhan pada kita ya. Makanya santai saja. Nah, kalau nggak salah di sebelah sini nih guanya. Nah, ceritanya apa nih? Nah, di dalam gua ini ya, jadi orang-orang yang kaya raya di seberang desa ini, sebelah sana itu sering datang ke sini tuh, tapi tidak lama, hanya sebentar, tetapi membuat kehidupannya berubah. Sebenarnya ngapain di sini? Apakah mereka itu hanya bertemu dengan penghuni gua, ataukah melakukan perjanjian dengan penghuni gua, atau juga bisa juga hanya setor gitu, nggak tahu. Mari kita kaji saja di sini. Nah, naik lagi. Kita lantur saja. Nah, alhamdulillah nih. Naik-naik terus sampai kempolnya merengkel. Kempol yang mana? Ini di petisnya. Tuh, guanya nih. Tuh. Guanya tidak begitu luas nih. Sepertinya kecil.
Tapi di sini ada ceritanya tadi yang membuat mereka itu kehidupannya berkembang, ataukah dari usahanya, ataukah dari sumber dari gua ini. Oke, kita kaji dan gali. Yuk, rungkut tangannya hati-hati dulu, takutnya ada ular. Assalamualaikum, kula nuwun, punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya. Kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, pelan-pelan yuk. Awas nih, ini lembut banget. Oh iya, wow. Jadi kayak gini keadaannya. Ada yang ke situ tuh. Nih, ada juga dulu ke sana. Kita yang kemana nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, sini dulu yuk. Nih. Wow, berarti ada 2 lantai nih. Satu ke bawah, satu ke atas. Baik, pelan-pelan aja, yuk. Assalamualaikum. Ya, bisa jadi tempatnya gini ada. Tapi ini sepertinya nih kayak gak diurus ya. Tuh banyak apa namanya tuh akar-akar menjalar ke sini. Oke lah, kesana dulu yuk. Nih, kita ke lantai 2. Tadi di basement mungkin. Oke. Assalamualaikum. Ini agak licin ini, hati-hati. Kula nuwun. Tempatnya di mana ini? Kalau ini tempat keramat, tapi kok kayak gini? Wow, di sini luas banget nih. Nih, di sini lebih luas. Berarti ini gua ini mengajak kita untuk luas juga. Luas pola pikirnya, luas dadanya, legowo ya. Harus plong dulu. Baik. Assalamualaikum. Adakah orang di sini? Punten. Sepi banget. Aduh. Kok gak ada pertanda apa-apa di sini ya? Iya. Katanya ada anunya. Gini, katanya mengatakan tuh si penghuni goa itu manusia. Katanya, tapi nggak tahu, kadang-kadang bisa muncul, kadang-kadang bisa hilang. Mungkin hilangnya itu mungkin bukan berarti apa, tapi dia tinggal di sini cuman nggak apa namanya itu, nggak mau ketemu orang gitu gampangnya lah. Yuk. Assalamualaikum. Apakah ini pintunya nutup nih? Nih. Pintunya. Ini kamar khususnya mungkin nih. Nih. Cuma nutup, cuma dikasih celah ini tuh. Apa? Iya ya. Mungkin ini nih ada apa? Ada passwordnya, ada pinnya, mungkin buka ini pintu ini nih. Kayak modern aja nih ya. Iya, mungkin maksudnya kan pada zaman sekarang dikasih pin namanya, zaman dulu apa namanya gitulah. Kita harus pakai kartu ini ya. Ya iya, yuk. Astagfirullah. Assalamualaikum. Ah. Ini manusia atau bukan? Astagfirullah. Hitam-hitam. Punten. Mbah. Assalamualaikum. Bukan manusia, bukan. Setan. Ya ampun. Mbah. Maaf. Tapi wujudnya padat. Iya ya. Baik, nah dulu. Ada bayangannya. Assalamualaikum. Tapi kayak manusia biasa. Cuman mukanya hitam. Mbah, assalamualaikum. Punten. Hah? Mukanya perempuan. Perempuan. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan,
bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ini Mbah, maaf, ini siapa? Iya tadi gini, perkenalkan saya Tarto, saya dari Cilacap. Maksudnya ingin mengkaji di dalam gua ini. Tidak, kami tidak disuruh siapa-siapa. Iya, kami sudah izin ke desa sebelah sana, di yang jauh, dan juga pada juru kunci ini sudah izin. Iya. Kita disuruh masuk di sebelah. Hah? Ya ampun, tuh kan, tapi wujudnya kayak manusia asli, manusia biasa. Apakah jadi batu ini? Astagfirullah. Siluman batu. Aneh, udahlah biarin aja lah. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Apakah ini ruangannya ke sini? Iya. Tapi kayaknya sempit deh. Nih. Aduh. Cari tahu makanya tempat ininya, setupanya atau apa gitulah. Nih. Apa ini ya? Coba sini lihat nih. Tapi di sini sempit. Sempit. Di sini juga sempit tuh. Apakah ada ruangan lain gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ada yang datang. Hah? Sebelah sini. Ada yang kerambit. Oh, ada ruangan ke sana tuh. Ruangan. Tuh ke sana ya. Iya. Yuk masuk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, tuh kan. Di sini luas. Iya. Assalamualaikum. Bah. Tadi orang tadi kemana sih? Ada suaranya. Punten. Oh, celah-celah ini nih, ada pintu nih ke sini. Kayak lorong. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Itu kan pintu kan? Iya. Oke, kita sana yuk. Assalamualaikum. Ini. Astagfirullahaladzim. Mbah. Ini orang kan? Mbah. Assalamualaikum. Punten. Kita dulu. Orang kayak deh. Orang. Mbah. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Kok diam baik? Punten. Maaf, Mbah. Assalamualaikum. Mbah. Alhamdulillah. Maaf, Mbah. Maaf, punten. Mbah siapa? Baik, Mbah. Gini, saya Tarto dari Cilacap, Mbah. Cilacap. Iya, saya berdua bersama Bang Mamat. Iya. Ini bawa kamera, Mbah. Kamera. Iya. Alhamdulillah. Mbah sendiri siapa namanya? Nggih. Mbah Jaya. Mbah Jaya. Alhamdulillah, Mbah. Baik. Dari mana asalnya, Mbah? Apa memang orang sini? Buat orang sini. Kok tinggal di gua, Mbah? Nggak di kampung? Oh, memang tinggal di sini. Baik, Mbah. Alhamdulillah. Kalau begitu berarti Mbah tahu dong cerita ini di dalam gua ini.
Gini maksudnya, kami kan berdua ini lagi bikin film bawa kamera di dalam gua ini, dan sekaligus untuk mengkaji dari berita-berita orang di sini tentang katanya di gua bisa mendatangkan kekayaan juga. Banyak yang membuktikan bahwa orang yang sudah berhasil pun datang ke sini, tapi pun tidak lama, hanya sebentar. Tapi nyatanya mereka kehidupannya tuh berkembang pesat ekonominya, Mbak. Maaf ya. Nggih. Nggih. Jadi maksud saya ini pengen tanya, karena ada juga berita yang simpang siur, katanya bersekutu dengan makhluk gaib di sini, gitu, ada yang mengatakan seperti itu. Ada pula yang macam-macam lah. Jadi makanya kita itu untuk memastikan saja, apa barangkali Mbak tahu Mbak ceritanya Mbak. Nggih. Nggih. Nggih, baik. Insya Allah siap Mbak. Katanya kalau memang mau mempelajari ini, katanya harus tenangkan dulu batinnya, ya, dan siap mendengarkan, mau diterangkan katanya. Nggih Mbah, insya Allah saya siap Mbah. Kabaripun ceritanya pun Mbah. Nggih. Iya. Iya. Ini bahasa nyata apa bahasa kiasan Mbah? Oh gitu, baik. Baik Mbah. Nggih. Tapi memang masuk akal juga ya. Nggih. Baik. Baik Mbah. Jadi ceritanya begini kurang lebihnya teman-teman. Dari ternyata yang disampaikan dari apa maksudnya Mbah tadi, dari kejadian-kejadian di sini ternyata tidak sesuai informasi yang disampaikan oleh orang-orang. Yang bahwasanya katanya orang-orang kaya raya pada kesini itu tidak selalu atau bahkan sama sekali tidak ada yang meminta sama makhluk gaib, tidak ada yang bersekutu dengan jin, dengan apa saja tidak ada. Ternyata karena usahanya sendiri. Tetapi usahanya sendirilah karena batinnya yang selaras katanya. Nah, mari kita tanyakan dulu batinnya selaras itu bagaimana. Mbah, kalau diizinkan, kalau boleh tahu, kami mohon untuk dikasih tahu bagaimana supaya batin kami selaras dan memahami ini Mbah, supaya nanti kita paham. Nggih. 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 Oh. Ini teman-teman. Katanya orang-orang yang kesini meskipun sebentar, ini mengandung makna kata Mbak ya. 1 detik keheningan itu lebih kuat, lebih bermakna daripada seumur hidup dalam perlawanan. Nah, tetapi perlawanan ini adalah perlawanan batin. Jadi di sini untuk menenangkan, untuk nyating batin kita supaya tenang dan percaya penuh. Ini arti lebih dalam lagi bahwa di sini menenangkan batin dan raga fisik. Mbak menceritakannya yang artinya kurang lebihnya bahwa rezeki ataupun kebahagiaan hidup tidak akan pernah masuk kepada tubuh yang tegang. Bukan cuma tubuh tapi batin yang tegang, batin yang selalu gembrungsung, selalu ketakutan. Nah, orang-orang kesini tuh ngecas untuk menenangkan diri, untuk tenang, supaya tidak ada perlawanan terus. Karena selama ini kita itu tanpa disadari kita selalu melawan, seumur hidup pun akan selalu melawan kondisi yang ada, sehingga menutup pintu rezeki sendiri. Nah, itu maksudnya. Nah, kurang lebihnya begitu Mbah yang saya sampaikan tadi. Nggih.
Tapi gini Mbah, misalnya tidak harus praktek di gua ini Mbah untuk menenangkan batin. Misalnya di tempat rumah yang tenang, ataupun di pekarangan, ataupun di sawah, itu bisa Mbah. Nggih. Baik, baik. Gini teman-teman, ternyata di mana-mana bisa, tidak mengharuskan kita harus menenangkan batin di gua, di rumah, di masjid, di mana saja, di pekarangan. Yang penting kita bisa menyetingnya. Jadi jangan selalu melawan keadaan. Jadi tadi poinnya, rezeki tidak akan pernah masuk pada tubuh yang tegang, tubuh yang selalu panik, tubuh yang selalu gembrungsuk, tubuh yang selalu ketakutan. Makanya kita dianjurkan untuk tenang, menenangkan diri, terhubung nyambung dengan Tuhan. Jadi ayem, jadi percaya penuh dengan Tuhan, dengan yang memberikan rezekinya. Nah, itu kuncinya. Sama halnya membuka pintu rezeki sendiri, yang selama ini tanpa disadari kitalah yang menutupnya. Maka kita buka, izinkan rezeki masuk dengan tenang. Jadi setiap hari harus berupaya untuk tenang, hening, ya, menenangkan seluruh piranti-piranti dalam diri kita, dalam diri kita. Jangan selalu melawan. Kalau selalu melawan, justru akan menutup pintu rezeki sendiri. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih. Baik, Mbah. Nggih. Insyaallah, Mbah. Nggih. Kita disuruh untuk menyebarkan ini, rahasia ini kepada orang banyak. Adapun nanti misalnya banyak orang-orang yang belum paham atau nggak nyandak dengan ilmu ini, ya abaikan saja. Baik Mbah, insya Allah akan saya alirkan lagi ilmu yang sangat luar biasa ini kepada banyak orang. Mudah-mudahan bisa diterima oleh mereka dengan paham. Nggih Mbah. Luar biasa. Berarti tadi bukan manusia, ini masuk ke sana tuh, lubang itu. Jadi gini ya, kita jangan selalu beranggapan buruk. Tetaplah manusia, cuma punya kelebihan yang lain. Adapun menghilangnya beliau juga sebuah peribahasa ajakan baik. Kita harus mau menghilangkan sifat buruk kita yang selalu tegang tadi ya. Untuk tenang, meninggalkan pola lama. Janganlah kita selalu memelihara rasa tegang, memelihara kebencian, memelihara kegelisahan. Untuk itu yuk kita percaya penuh, tenang. 1 detik ketenangan batin lebih kuat, lebih berharga daripada seumur hidup perlawanan. Ya itu luar biasa. Udah yuk. Alhamdulillah. Masuk ini ya? Masuk. Luar biasa. Ilmu alam, ilmu alami, ilmu natural yang kita cerna tadi. Makanya nontonnya sambil tenang batinnya, supaya tidak terjebak pada sesuatu yang membuat kalian semakin susah, semakin marah-marah ya. Jadi artinya gini, ini petunjuk buat kita supaya kehidupannya lebih maju, ekonominya mudah ya. Dengan cara apa? Pitutur tadi itu manusia ya, pituturnya, ilmunya ya. Jadi gini, kita mau nggak mau praktek tiap hari, tidak harus dalam goa, di rumah, di kamar, di pekarangan, untuk tenang, untuk jeda, memberikan jeda pada batin kita. Jangan selalu melawan, karena 1 detik saja keheningan batin lebih kuat, lebih berharga daripada seumur hidup dalam perlawanan, seumur hidup dalam selalu diri suluh, selalu mengeluh, selalu sambat ya. Makanya tenang. Setelah tenang apa? Kejadian-kejadian yang tak disangka-sangka, rezeki-rezeki yang tidak disangka-sangka akan datang kepada kita, dan peluang-peluang usaha pun akan terlihat dengan jelas ketika tadi untuk hening dulu, tenang, menerima semua wujud cintanya Tuhan pada kita. Kira-kira bisa dipahami tidak nih kalimat ini? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau yang belum paham, silakan diputar lagi sambil ngopi ya.
Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang sukses, makmur cipar-cipur, dan berkelimpahan serta disayangi banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur cipar-cipur.